Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya menyampaikan sesuatu tentang kritik atau kritik sastra. Kritik diibaratkan sebuah pisau atau ilmu permainan retorika, rekonstruksi retorika atau dekonstruksi retorika, sebab kritik bisa menyebabkan orang untuk bermain retorika dan bertukar pendapat. Pengertian kritik sastra itu sendiri adalah cabang ilmu sastra yang berurusan dengan penilaian sastra atau suatu kegiatan yang menilai baik buruknya karya sastra, seperti resensi atau ulasan karya sastra lain. Prinsip kritik sastra adalah mengobrak-abrik atau mengkoyak-koyak, membedah isi dari karya sastra untuk memperoleh mana yang baik dan mana yang buruk. H.B. Yasin mengatakan bahwa kritik sastra adalah pertimbangan baik dan buruk sesuatu hasil karya sastra. Ketika ada karya sastra misal cerpen dibedah, maka pasti ada positif atau negatif dari dalam cerita tersebut, ada baik buruknya. Baik buruknya dapat ditangkap oleh pembedah atau pengkritik sastra jika pengkritik sastra amat tajam kritik pada karya sastra tersebut. Kedudukan kritik sastra. Gunawan Muhammad dan Arif Budiman mengatakan bahwa karya sastra termasuk adalah alasan karya sastra merupakan rekreasi atau menciptakan kembali. Y.U. Nasution berpendapat bahwa karya sastra termasuk ilmu karena di dalamnya dijumpai kaidah-kaidah umum yang sebagaimana biasanya dimiliki sastra, yaitu kaidah objektif dan ilmiah. Jadi karya sastra dapat dikaji secara ilmiah, walaupun secara objektif dapat dinikmati secara umum oleh pembaca. Effendi berpendapat bahwa karya sastra tidak termasuk karya sastra juga tidak termasuk ilmu, atau sebaliknya yang karya sastra ya juga ilmu. Alasannya, kedua syarat di atas, syarat yang harus dimiliki oleh karya sastra dan ilmu dimiliki oleh karya sastra itu sendiri. Ia berada pada batas sebuah karya sastra. Jadi karya sastra secara objektif dapat dinilai dengan pandangan ilmiah, dengan teori ilmiah, atau dinilai dengan pandangan struktur kebahasaan untuk mencari makna secara semantik di dalam sebuah karya sastra. Sifat dan fungsi karya sastra. Sifat karya sastra bersifat ilmiah karena terikat pada teori, metode, dan objek. Karya sastra bersifat ilmiah karena memiliki teori, metode untuk melakukan kritik sastra, dan objek. Fungsi kritik sastra memberikan penilaian atas karya sastra berdasarkan teori dan sejarah sastra. Artinya karya sastra memerlukan teori dan sejarah sastra, sebaliknya karya sastra memberikan sumbangan pendapat atau bahan-bahan bagi penyusunan pengembangan teori sastra dan sejarah sastra. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa karya sastra dilakukan untuk melakukan penciptaan naskah kembali yang lebih baik sesuai dengan kondisi zaman. Kritik sastra digunakan untuk menilai suatu karya sastra berdasarkan tahapan-tahapan metode-metode dalam melakukan kritik sastra. Kritik sastra dapat memberikan petunjuk kepada pembaca tentang karya sastra yang unggul dan yang rendah, yang asli, bukan yang serta mempertimbangkan pendapat atau kepada barang-barang tentang karyanya. Metode kritik sastra dalam melakukan penelitian dan kritik terhadap sebuah cipta sastra dikenal dua metode. Satu, metode Genshit dan metode analitik. Genshit adalah metode yang digunakan untuk menangkap dan mempelajari serta menjelaskan sebuah karya sastra secara keseluruhan. Keseluruhan lebih penting dari bagian-bagiannya. Contohnya, permainan musik bukan gitarnya, drum, pianonya, tapi keseluruhan musiknya. Juga manusia bukan tangan, hidung, tapi keseluruhan, tapi manusia itu sendiri. Misal ada sebuah musik yang kita bahas itu bukan gitarnya, bukan pemain drumnya, tapi musiknya itu sendiri yang kita bahas. Musiknya itu bagaimana alunannya, iramanya, kayak gitu.
M. Analitik adalah analisis karya sastra. Metode analitik adalah menganalisa karya sastra bagian demi bagian. Misalnya dalam karya sastra itu ada tema, latar, kemudian unsur intrinsik, ekstrinsik itu perlu dalam metode analitik. Pendekatan karya sastra menurut Abrams ada 4 pendekatan yang dijadikan acuan dalam kritik sastra, yaitu mimetik, ekspresif, objektif, pragmatik. Pendekatan mimetik memandang bahwa karya sastra sebagai tiruan atau pembayang dunia. Karya sastra adalah tiruan dari karya sastra yang lain, seperti diungkapkan oleh Plato dan Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah realitas sosial dan ide. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata, karena seni merupakan aktivitas manusia. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang. Dengan demikian, apabila segala gagasan, cita rasa, emosi, ide, dan angan-angan merupakan dunia dalam pengarang, maka karya sastra merupakan dunia luar yang bersesuaian dengan dunia dalam itu. Dengan pendekatan ini, penilaian sastra tertuju pada emosi atau keadaan jiwa pengarang, sehingga karya sastra merupakan sarana untuk memahami keadaan jiwa pengarang. Pendekatan objektif. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai dunia otonom yang dapat dilepaskan dari dunia pengarang dan latar belakang tersebut sesuai zamannya, sehingga karya sastra dapat dianalisis berdasarkan struktur. Dengan kata lain, karya sastra dapat dipahami berdasarkan segi intrinsiknya. Kalau dari pendekatan pragmatik, pendekatan ini memandang bahwa karya sastra ditentukan oleh publik pembaca selaku penyambut karya sastra. Dengan demikian, karya sastra dipandang sebagai karya seni yang berhasil atau unggul apabila bermanfaat bagi masyarakat, seperti mendidik, menghibur, menyenangkan, dan seterusnya. Jenis-jenis kritik sastra menurut ensiklopedia sendiri ada 10: tekstual, linguistik, historik, biografik, komparatif, stilistik, estetik, sosiologik, ideologik, impresionistik, integratif. Kritik tekstual atau cabang ilmu yang menilai buruknya suatu karya sastra berdasarkan teks yang ada. Kritik linguistik adalah kritik yang mengkaji tentang segala bahasa linguistik. Kritik historik adalah kritik sastra yang mengkaji penilaian sastra tentang baik buruknya berdasarkan nilai sejarahnya. Kritik biografik, kritik sastra yang mengkaji penyebaran organisme dalam ruang dan waktu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kritik biografik tentang pengarang, bukan karya sastranya. Kritik komparatif, kritik sastra yang mengkaji tentang penilaian baik buruknya karya sastra dengan cara membandingkan karya sastra satu dengan yang lain. Kritik stilistik, estetik, kritik sastra yang mengkaji tentang keindahan, kesenian, dan karya sastra. Kritik sosiologik adalah kritik sastra yang mengkaji tentang struktur-struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk di dalam perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam karya sastra. Kritik ideologik adalah kritik sastra yang mengkaji tentang suatu pemikiran utuh yang mengandung kaidah-kaidah nilai-nilai yang dianggap dapat memberi petunjuk mengenai mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kritik ideologi dalam karya sastra itu mengandung suatu nilai kehidupan atau nilai-nilai moral, nilai petuah untuk dapat dijalankan, disampaikan kepada pembaca. Kritik impresionistik adalah kritik yang mengkaji tentang suatu ekspresi seni yang tidak hanya ditemukan dalam seni lukis, tetapi juga dalam sastra dan seni. Kritik integratif yang terakhir, kritik sastra yang mengkaji tentang suatu sosiologi yang mengacu pada perkembangan proses kebudayaan. Jenis-jenis kritik sastra berdasarkan teori pendekatannya. Kritik sastra ada 4 jenis: mimetik, pragmatik, ekspresif, objektif. Mimetik adalah kritik sastra yang menekankan perhatian atau analisnya pada ketepatan atau kesesuaian karya sastra dengan objek yang dilukiskan. Benar enggak kenyataan dalam dunia tulisan teks itu dengan dunia aslinya, kayak gitu. Kalau Aristoteles berpendapat memandang bahwa karya sastra itu adalah tiruan atau bayangan dari kehidupan nyata. Mimesis dari realitas sosial yang ada adalah karya sastra. Plato sendiri berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah realitas sosial dan ide. Kritik sastra pragmatik adalah kritik sastra yang menelaah manfaat karya sastra bagi masyarakat atau publik pembaca.
Memandang karya sastra ditentukan oleh publik pembaca selaku menyambut karya sastra. Dengan demikian, karya sastra dipandang sebagai karya seni yang berhasil atau unggul apabila dapat memberi manfaat bagi masyarakat, seperti menyenangkan, menghibur, mendidik, mengajar. Karya sastra ekspresif adalah karya sastra yang menelaah hubungan karya sastra dengan dunia batin. Memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang. Karya sastra objektif, kritik sastra objektif berarti kritik sastra yang menelaah struktur karya sastra dengan kemungkinan membebaskannya dari dunia pengarang, pembaca, dan situasi zamannya. Memandang karya sastra sebagai dunia otonom yang dapat dilepaskan dari dunia pengarang dan latar belakang sosial budaya zamannya, sehingga karya sastra dapat dianalisis berdasarkan strukturnya sendiri-sendiri seperti tema, latar, amanah, penokohan. Tahapan kritik sastra. Seorang yang melakukan kritik sastra secara baik harus melalui tahapan-tahapan sistematis dan operasional, yaitu seperti tahap deskriptif, penafsiran, menguraikan, penilaian, apresiasi sastra, dan kritik sastra. Apresiasi sastra berlangsung di masyarakat ketika ada kegiatan ritual atau di radio itu bagi masyarakat Bali yang kental dengan ritual dan adatnya, televisi, kemudian lewat koran, itu media penyebaran karya sastra, digital. Fakta-fakta ini mengindikasi kreativitas dan apresiasi seni, bahwa seni itu berjalan dengan baik, termasuk masih diminati masyarakat, dan termasuk seni kritik sastra adalah tulisan kritik sastra tentang bagaimana cara kita mengkritik dunia kepengarangan atau dunia batin pengarang. Itu kritik sastra. Tentu peran kritik sastra tidak jauh-jauh dari peran digital sebagai penyebaran dan peran sejarah sastra maupun sejarah teks itu sendiri. Sekian tentang kritik sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.